Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugara Handika dari Prodi Hukum Keluarga Islam 4A. Dan di sini saya akan menjelaskan macam-macam hadas kecil dan hadas besar. Macam-macam hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu hadas kecil. Hadas kecil yaitu buang angin, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, kencing, buang air besar, buang air kecil, keputihan, pingsan, madzi, tidur, dan bersentuhan dengan bukan muhrimnya. Dan yang kedua yaitu hadas besar, yaitu nipas, berhubungan suami istri, haid, keluar mani, keguguran, junub, melahirkan, meninggal dunia, keluar dari istihadah, dan mimpi basah. Adapun yang menjadi sebab-sebabnya seorang dihukumkan sebagai orang yang berhadas, ada macam-macam yang kemudian oleh para ahli fikih dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama yaitu hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil menurut istilah shara ialah suatu kotoran yang maknawi atau tidak dapat dilihat dengan mata kasar, yang berada pada anggota tubuh. Yang menengah ia dari melakukan sholat atau amal ibadah, seumpama sholat selama tidak diberi kelonggaran oleh syara. Hadas kecil ini tidak akan terhapus melainkan dengan mengambil wudu yang sah. Selama mana seorang itu dapat mengekalkan wudunya, maka selama itu ia bersih dari hadas kecil. Ada pula hadas kecil yang masih dalam perdebatan, yaitu segala jenis yang keluar dari tubuh, tidur, menyentuh wanita dengan tangan atau dengan anggota tubuh lain yang sensitif, menyentuh zakar, memakan makanan yang dibakar api, tertawa dalam sholat, dan membawa mayat. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan melakukan tahara syari'iyah yang disebut wudu. Dan yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar terjadi pada orang yang dalam keadaan janabah atau orang yang disebut junub. Dan wanita dalam keadaan haid untuk mensucikan diri. Seorang junub atau wanita haid wajib melakukan mandi. Dalam hukumnya pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dan firman lainnya yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Hadas besar karena janabah juga masih diperselisihkan di kalangan ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i dan kelompok Al-Zahir atau ulama yang mendasarkan pendapatnya pada teks dalil mewajibkan mandi karena bertemunya dua alat kelamin lelaki dan wanita, baik mengeluarkan mani ataupun tidak. Imam Malik berpendapat bahwa kenikmatan saat keluarnya mani itu yang mewajibkan mandi, sementara Imam Syafi'i berpendapat keluarnya mani itu sendiri yang telah mewajibkan mandi, baik disertai atau tanpa dinikmati. Ada beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar. Imam Malik melarang memasuki masjid sama sekali. Imam Syafi'i hanya membolehkan lewat tanpa menetap di dalamnya. Sedangkan Daud membolehkan semuanya untuk wanita haid. Jumhur ulama melarang membaca Al-Quran, namun ada golongan ulama yang membolehkannya. Imam Malik membolehkan wanita haid membaca Al-Quran karena panjangnya masa haid. Selama itu bagi wanita haid dan nifas juga terdapat larangan puasa dan bersetubuh.
Dan adapun cara membersihkannya, cara membersihkan hadas besar yaitu dengan mandi, dan cara membersihkan hadas kecil yaitu dengan berwudu dan tayamum. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada salah kata ataupun ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.